Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio kelinci ya di bulan Februari 2025. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Kita lihat peruntungan kamu di tahun ular kayu ini ya, 2025. Semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan ya. Dipertemukan dengan hal-hal baik juga, keberuntungan ya. Semoga hoki ya, kesempatan, rezeki mengalir ya di tahun ini untuk kita semua ya. Oke, mohon petunjuk alam semesta untuk sio kelinci di Februari 2025. Oke. Kita ambil kartu pertama untuk kamu sio kelinci. Kartu buku. Ya, buku perlu dipahami ya. Buku juga bisa menandakan bahwa ada pelajaran yang datang ke kamu gitu ya. Mungkin di awal tahun ini gitu ya, masih ada hal yang mengganjal di hati kamu. Ya, kamu harus ngerti, kamu harus paham bahwa segala sesuatu itu ya tidak ada hal yang mudah gitu ya. Ujian itu berbeda-beda setiap orang. Terkadang kita melihat, nih orang kok gampang sekali ya cari rezekinya. Kok saya susah sekali ya, sudah pontang-panting gitu. Sudah begini, jangan pernah membandingkan rezeki kita dengan orang lain. Ya, mungkin kita harus lebih berjuang lagi. Mungkin kita harus lebih rajin lagi, lebih kerja keras lagi, seperti itu. Apapun yang terjadi di tahun-tahun yang lalu, itu bisa dijadikan pelajaran untuk kamu. Ya, jangan banyak mengeluh sio kelinci. Ya, mungkin kamu juga capek gitu ya, dapat pelajaran hidup entah dari mana saja yang membuat kamu kayak, aduh, kok begini terus ya, seperti itu. Pelajaran hidup bisa datang dari mana saja ya, orang yang kita temui ya, atau di dalam keluarga kita sendiri. Intinya apapun ujian kesabaran yang kamu dapatkan, kamu harus tetap hadapi gitu ya. Cobalah untuk meredam sedikit ego gitu ya, jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah ya, jangan terlalu sensitif. Karena tidak semua orang bisa memahami kita seperti itu ya. Belajar untuk menjadi orang yang luas gitu ya, jangan
Jangan ketika diberi masukan tersinggung, sakit hati gitu, jangan. Ya, di sini saya melihat mungkin kamu bingung dengan situasi sekarang ini. Kamu harus mulai dari mana? Seperti itu. Kamu harus mulai dari mana nih? Bingung sendiri. Saya harus ke kanan atau ke kiri ya? Saya harus pilih yang mana? Ada fase di mana kamu bimbang gitu ya. Seperti itu. Lihat di sini. Segala sesuatu di awal tahun ini masih kelihatan lambat ya. Entah itu pekerjaan kamu, entah itu bisnis kamu, entah kehidupan pribadi kamu gitu ya. Sepertinya ada yang merasa jenuh, ada yang merasa bosan gitu ya. Seperti itu. Dan ada rencana untuk pergi kemana. Kalau memang itu kamu anggap penting, ya pergi aja. Mau pergi bertemu dengan seseorang, atau mau mencoba merantau, atau kamu pingin pergi ke luar kota, ke luar negeri sekalipun, itu tidak ada masalah. Ya, lakukan saja. Mungkin perubahan yang kamu harapkan itu ya tidak di tanah kelahiran kamu. Bisa jadi memang ada nasib baik ketika kamu merantau. Seperti itu. Ya. Ada orang jauh mungkin yang sedang kamu nantikan, bisa juga seperti itu ya. Kalau kamu single atau single parent, mungkin kamu LDR dengan seseorang, gunung es ya, terasa berat, tetap terasa berat. Ada gunung es di sini, kamu merasa kayak stuck ya, kehidupan kamu juga kayak begitu-gitu aja. Ya, ini baru awal tahun, jadi tidak usah terlalu dibawa ke pikiran ataupun ke hati kamu, supaya kamu bisa menikmati awal tahun ini dengan hal yang menyenangkan gitu ya. Jangan dibebankan. Ambisi boleh, tapi jangan menjadi beban buat kamu. Enjoy aja, happy aja, jalanin aja. Ya. Sekarang ini mungkin belum punya keinginan yang menggebu-gebu, karena pikiran kamu masih belum terbuka gitu ya. Kamu masih kaku, kamu masih suka meratapi apa yang terjadi gitu ya. Meratap boleh, tapi bukan berarti menghambat kita untuk maju gitu ya. Terlalu ego juga tidak baik untuk diri kamu. Apalagi kalau kamu keras ya di lingkungan kerja gitu, orang-orang akan menjauhi kamu. Seperti itu. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa tidak butuh orang ya. Seperti itu. Kalau kamu pemimpin, kamu harus mengayomi. Seperti itu. Ya. Perasaan bisa berubah kapanpun. Kalau sekarang ini kamu merasa kayak dingin gitu ya, kayak nggak bergairah gitu ya. Kayak mungkin sama pasangan juga kamu cuek gitu ya. Ini tidak boleh dibiarkan gitu ya. Ketika kamu ingin dimengerti, justru kamu ungkapkan saja. Ya, kalau kita nunggu pasangan kita itu mengerti, ya mungkin dia nggak tahu apa yang kita inginkan gitu ya. Seperti itu, ungkapkan saja. Jangan ada istri kayak nggak punya istri, ada suami kayak nggak punya suami. Ya, jalan masing-masing. Itu tidak akan baik. Gitu. Ada sesuatu, ada masalah, bijaksanalah. Belajar menjadi orang yang dewasa. Ya, pengalaman hidup justru akan sangat berharga untuk kita belajar gitu ya. Ada satu sisi mungkin kamu harus banyak belajar dari orang yang lebih tua gitu ya, lebih berpengalaman. Seperti itu. Ya, kalau hubungan rumah tangga mungkin kamu dingin sama pasangan, tidak bergairah. Seperti itu. Ya. Dan satu hal lagi bagi kamu yang single atau single parent, mungkin aja kamu lagi ada peluang berhubungan sama orang yang lebih berumur gitu ya, lebih tua gitu. Ya, kenapa enggak dicoba aja. Ya, segala sesuatu nggak harus baper duluan gitu ya, berteman. Seperti itu. Tahun ini jangan menanyakan jodoh, lebih baik kamu mengenal orang dulu. Ya, jangan karena usia, jangan karena tuntutan keluarga supaya kamu berkeluarga. Kalau kamu belum siap, kalau kamu belum merasa cocok dengan seseorang, jangan dipaksain. Lebih baik terlambat daripada bertahan dengan orang yang salah. Oke? Rezeki ya memang tidak terlalu oke, ada rezeki walaupun tidak terlalu besar di Februari ini.
Ya, pentingkan dulu hal yang penting, yang nggak penting nggak usah dipaksakan. Seperti itu. Dan bagi kamu yang masih ada orang tua atau siapapun di keluarga kamu yang sudah berumur, mungkin mereka butuh perhatian yang lebih ya, ada yang terganggu kesehatannya. Seperti itu. Ya. Oke? Saya rasa ini aja. Ini hanya sepintas. Kalau mau dibukakan lebih banyak lagi kartu Belanda saya, monggo silakan. Hubungi WA saya, nanti ada admin saya yang mencatat siapa saja yang mau konsultasi, mau melihat prediksi lebih lengkap ya di tahun 2025 ini. Oke? Terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.